Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Olivia dengan NIM 23810102223 dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Baik, selanjutnya yaitu ada tasawuf akhlaki. Apa itu tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan kedisiplinan kita secara optimal guna untuk mencapai kebahagiaan. Nah, tujuan dari tasawuf ini adalah untuk memperoleh kenikmatan langsung dengan Tuhan sehingga merasa dirinya itu sedang berada di hadirat Tuhan. Nah, keberadaan di hadirat Tuhan itu yang dirasakan akan membawa kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama yaitu ada Hasan al-Basri. Siapa itu Hasan al-Basri? Hasan al-Basri yaitu dengan nama lengkap Abu Said al-Hasan bin Yasar. Nah, ia adalah seorang zahid yang sangat masyhur di kalangan tabi'in. Hasan al-Basri lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 623 Masehi dan wafat pada hari Kamis 10 Rajab 110 Hijriah atau 728 Masehi. Poin B yaitu tentang pemikiran tasawufnya. Nah, dalam pengenalan tasawuf Hasan al-Basri ini, beliau mendapatkan ajaran tasawuf dari Hudzaifah bin al-Yaman, sehingga ajaran itu dapat melekat pada dirinya di sikap maupun perilaku pada kehidupan sehari-hari. Dan kemudian itu beliau dikenal sebagai ulama sufi yang juga zuhud. Dengan gigih dan gayanya yang retorik, beliau mampu membawa kaum muslim pada garis agama dan kemudian muncullah kehidupan sufistik. Baik, selanjutnya yaitu tokoh yang kedua ada Al-Muhasibi. Al-Muhasibi dengan nama lengkap Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Ia lahir pada tahun 165 Hijriah di Basra atau bertepatan pada tahun 781 Masehi. Ketika masih muda, beliau pindah ke Baghdad untuk melanjutkan belajar hadis dan teologi di para ulama pada masanya. Kemudian ia wafat pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi di Baghdad. Nah, ajaran beliau ini termasuk ke dalam ajaran Sufisme. Baik, selanjutnya yaitu ada filsafat irfan. Nah, irfan dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari arafa yang artinya makrifat, ilmu atau pengetahuan. Kata tersebut kemudian lebih dikenal sebagai terminologi mistis yang bermakna pengetahuan tentang Tuhan. Nah, irfan ini disebut juga gnostik dan merupakan pengetahuan esoteris. Menurut etimologi, filsafat irfan dikaitkan dengan salah satu aliran filsafat yang bernama gnostisisme. Pengetahuan jenis ini disebut gnosis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu gnosos yang berarti orang yang mengetahui bukan melalui akal dan indera, melainkan melalui kesadaran mistis. Yang dicoba yaitu ada Zunun al-Bisri. Nah, siapa itu Zunun al-Bisri? Zunun al-Bisri ini seringkali disebut sebagai Zulnun al-Misri atau Zunun al-Misri. Adalah seorang mistikus dan asketis muslim Mesir. Beliau lahir pada tahun 796 Masehi atau 179 Hijriah dan wafat pada tanggal 859 Masehi atau 245 Hijriah. Selain sebagai ulama sufi, Zunun juga termasuk dari kalangan fuqaha muhaddisun yang artinya ahli fikih dan ahli hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Malik bin Nas, Al-Slain bin Sa'ad, dan Abdullah bin Luhayyah. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang tasawuf falsafi. Nah,
Tasawuf falsafi ini merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian dan pencerahan mistikal dengan pemaparan bersifat rasial filosofis. Di dalamnya terkandung pemaduan antar tasawuf dan filsafat, sehingga dengan sendirinya membuat ajaran-ajarannya tercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat dari luar Islam. Nah, tasawuf falsafi ini adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, yaitu makrifat, dengan pendekatan rasio hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, contohnya yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Dikatakan tasawuf ini yaitu karena tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Di dalam tasawuf filsafat, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.